Yang paling kiri adalah Raja Abadi Antartika. Dengan 4 siluet duduk, suara Sui Qitian dengan tenang terdengar di dekat telinga Qin Yichen. Jalan yang dikembangkan oleh Raja Abadi Antartika adalah jalan guntur dan kilat yang sangat langka. Di antara 4 Raja Abadi, kekuatan destruktif saja, itu harus menjadi yang terkuat. Mendengar ini, mata Qin Yichen tiba-tiba memproyeksikan ke arah siluet itu. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke siluet itu, dia seperti melihat kilat yang menyilaukan, sehingga matanya tidak bisa diangkat sedikit pun. Siluet ini mengenakan satu set jubah perak, dengan pola petir terlukis di jubah perak. Dari kejauhan terlihat seperti makhluk hidup, terus mengalir, bahkan samar. Ada juga semacam Lei Wei darinya. Itu memang salah satu dari 4 Raja Abadi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun jaraknya tidak dekat, dalam siluet pantai besar itu, Qin Yichen merasakan perasaan yang sangat berbahaya, yang membuatnya mendesah dalam hati. Yang paling kanan adalah Raja Abadi Arktik. Dia adalah salah satu dari sedikit Raja Abadi yang menggunakan pedang untuk memasuki Dao. Sui Qi bergumam dan melanjutkan. Mendengar ini, mata Qin Yichen diproyeksikan pergi. Di sisi paling kanan dari 4 kursi, ada siluet yang agak tipis. Dia duduk diam, tetapi ada semacam sakit hati di tubuhnya. Niat pedang berfluktuasi, tidak sulit untuk membayangkan. Jika dia mulai, dia akan dapat mengguncang langit, menghancurkan bumi. Yang di sebelahnya adalah Raja Abadi Kutub Timur. Dia adalah yang paling ganas dari 4 Raja Abadi Agung. Dikatakan bahwa dia pernah membantai ras dengan kekuatannya sendiri sebelum dia jatuh ke tempat ini. Di samping Qin Yichen, Sui Qitian terus memperkenalkan untuknya. Mendengar ini, kulit Qin Yichen juga sedikit kental, dan tatapannya mengikuti, hanya untuk melihat siluet mengenakan jubah hitam duduk di sana, dengan pola tengkorak hitam di tengah alisnya, di tubuhnya samar-samar, ada semacam dari pancaran ki mengerikan yang luar biasa, yang telah menyebabkan suhu seluruh tubuh menjadi sangat berkurang. Ki yang mengerikan pada bajingan tua ini benar-benar menakutkan. Ketika saya melihat siluet itu, Qin Yichen merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia merasa bahwa ada ki yang sangat mengerikan di Raja Abadi Kutub Timur, dan ki yang sangat buruk ini tidak berperang. Yuan benar-benar berbeda pada mereka, ki yang mengerikan di Tomorrow Immortal Monarch, bahkan lebih suram. Orang tengah adalah Raja Abadi Kutub Barat, dan juga pemimpin ke-36 arus. Setelah beberapa saat, suara Sui Qitian terdengar lagi. Kali ini, dia sama sekali tidak memperkenalkan terlalu banyak, tetapi ada ekspresi yang sangat serius dalam suaranya. Jelas, untuk orang ini, Sui Qitian juga kagum. Setelah mendengar pengenalan Sui Qitian, mata Qin Yichen diproyeksikan ke posisi paling sentral. Di tengah, pria itu agak kurus dan terlihat berusia sekitar 40-50 tahun, tetapi dia tetap berada di dagunya. Jenggot keperakan terlihat seperti rasa ketenangan dan fitur satellite. Ketika Qin Yichen menonton, siluet itu sepertinya merasakan sesuatu, tubuhnya sedikit miring, dan pandangannya tertuju pada Qin Yichen. Begitu mata keduanya bersentuhan, tubuh Qin Yichen bergetar, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah ini yang terkuat dari 4 Raja Abadi? Setelah memalingkan muka, Qin Yichen merasa banyak keringat dingin telah keluar dari punggungnya. Karena dalam penampakan singkat barusan, dia bahkan merasa bahwa yang terakhir ingin melihatnya secara menyeluruh. Tidak heran bahkan Titanic bersedia mengakui kesetiaannya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berbisik diam-diam. Raja Abadi, ada apa? Pada saat ini, ketika dia melihat pergerakan Raja Abadi Kutub Barat, Tai Lisan berbisik di belakangnya. Temui orang yang menarik itu saja. Raja Abadi Kutub Barat menggelengkan kepala, tertawa kecil. Orang yang menarik. Mendengar ini, mata Tai Lisan memproyeksikan ke arah garis pandangnya. Ketika dia melihat siluet yang sudah dikenalnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, benarkah? Kamu kenal dia? WSN Immortal Monarch bertanya, sedikit tertarik. Dia memberiku obat mujarab. Bocah yang berjalan melalui jalur bintang jahat di bawah paksaanku beberapa hari yang lalu adalah dia. Meskipun saya tidak tahu mengapa Raja Abadi Kutub Barat akan sangat tertarik pada junior dari Astrea Lempik, tetapi Tai Lisan menjawab dengan setia. Oh, sepertinya saya tidak berpaling. Mendengar ini, minat pada mata CG Immortal Monarch menjadi lebih kuat. Dia tersenyum sedikit, dan berkata, meskipun kekuatanmu bagus, tetapi sebelum paksaan, hanya dengan paksaan, mengapa kamu tidak bisa membantunya? Mendengar ini, pompa Tai Lisan tiba-tiba menyusut. Dia selalu merasa bahwa alasan Qin Yichen dapat melewati paksaannya pasti dengan cara yang tidak terlihat. Menurutnya, jika yang sebenarnya benar, yang terakhir pasti akan sangat tak tertahankan. Namun, mendengarkan Raja Abadi Kutub Barat mengatakan bahwa yang terakhir dapat melewati jalur bintang, tampaknya sama sekali tidak sesederhana yang dia pikirkan. Setelah membicarakan hal ini, Raja Abadi Kutub Barat tidak terus mengatakan lebih banyak, dan matanya perlahan pulih dari Qin Yichen. Pada saat ini,
Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan ekspresi bersemangat memandangi platform tinggi alun-alun. Ada kursi sengit di depan setiap kursi. Tentu saja, mungkin ada beberapa orang galak yang mundur atau keluar dan tidak bergegas kembali. Beberapa di antaranya masih kosong. Namun, tidak satu pun dari 4 Raja Abadi terkuat yang absen. Jelas, mereka juga lebih peduli dengan 4 kejahatan. Di tempat-tempat seperti kota Liutian, geng juga sangat diperlukan. Meskipun keduanya berada di bawah penguasa tuan kota, masih banyak pembangkit tenaga listrik dengan 36 yang sama dalam kegelapan. Mereka ingin membuat mereka terkesan dengan 4 Raja Abadi. Ekspresikan keinginan tulus saya. Meskipun Raja Abadi keempat sama sekali tidak menarik di sisi baiknya, mereka tidak akan menolak terlalu banyak ke 36 pusat kekuatan Sahi yang mereka percayai. Saat ini, pertempuran semacam ini sangat mungkin terjadi. Selama tidak ada yang terlalu penting, Raja Abadi keempat tidak akan absen. Lagi pula, jika pengganti 36 Sheikh benar-benar muncul, mereka juga dapat langsung melihat 36 Sheikh yang baru. Kekuatan dan peluang potensial. Ini masih pagi, bersiaplah untuk memulai. Raja Abadi empat besar setelah saling memandang. Raja Abadi Kutub Timur berdiri perlahan. Lambaian telapak tangannya. Suara samar bergema di telinga semua orang di lapangan. Dengan suara Raja Abadi Kutub Timur, atmosfer di alun-alun tiba-tiba tegang, dan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya melihat panggung pertempuran besar di tengah. Tantangan, kolam darah. Dalam suasana tegang ini, Sui Qitian menarik napas dalam-dalam, sedikit di bawah kakinya, dan tubuhnya tersapu di atas panggung pertempuran. Dia melengkungkan tangannya pada posisi 4 Raja Abadi, dengan hormat.